Selamat pagi jemaat sekalian, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian Berilah Hormat Padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa kami berterima kasih Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kita melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, mohon Engkau berkatilah kami ya Bapa. Sertai kami, beri kami kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sebentar kami akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Mohon Engkau berkatilah kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah juga Guru Injil Yosua yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah kami dapat mengerti ya Tuhan firman yang akan disampaikan dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya jemaat disilakan untuk duduk kembali.
kita akan menaikkan pujian kesukaan yang ceria. Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, terlahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Allah Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kita akan sambut persembahan dengan menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah, beri terangmu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran
selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yosua, mari kita naikkan pujian Kusiapkan Hatiku. Dan tepat dipersilakan. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Engkau Bapa yang memelihara umat-Mu. Engkau Bapa yang membimbing, menuntun kami. Setiap kami, tua muda, tidak terlepas dari pemeliharaan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan teramat bersyukur kalau sepanjang hidup kami boleh mengenal Engkau Kristus Yesus Juru Selamat hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita mengalami kuasa salib keselamatan yang Engkau berikan. Dan membimbing kami, mengarahkan kami menjadi umat Tuhan yang terus dinamis, yang tidak hanya menikmati keselamatan, namun juga membawa keselamatan, berita sukacita, berita damai, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk tim pelayan, majelis, hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Kami percaya Tuhan, bahwa minggu hari ini kami mau kembali belajar dari firman-Mu. Kami boleh memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Biar kami siap, hati kami terbuka, sehingga tidak ada satu orang pun yang pulang dengan sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang mengakhiri ibadah dengan hati yang biasa, namun dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang muda, yang penuh keterbatasan, Roh Kudus sempurnakan dan terjemahkan kepada setiap kami. Kami siap dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji syukur kalau sepanjang minggu ini kita tetap dalam sukacita Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikan pemeliharaan kasih Tuhan sepanjang hidup bagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah bagaimana memiliki sikap damai, iman yang membawa hidup damai di tengah-tengah masyarakat. Kita belajar dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9, nats firman Tuhan yang mendasari kita pada hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sekali lagi saya akan bacakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Berbahagialah kita yang boleh membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Kata damai, bahasa Inggrisnya jelas kita tahu adalah peace. Bahasa Yunaninya eirene, bahasa Ibraninya shalom. Yang memiliki arti adalah bagaimana orang mengalami completely, fullness, kepenuhan, keutuhan, wholeness. Di mana mengartikan kalau orang sudah mengalami kepenuhan, maka orang itu adalah orang yang bisa membawa damai. Karena hidup hari-hari ini banyak orang tidak mengalami keutuhan. Banyak orang mengisi tabung hidupnya seakan-akan hidup adalah tabung, sebagaimana tabung, seperti tabung diisi dengan beragam isi duniawi, hal-hal yang palsu, hal-hal yang fana. Tapi sesungguhnya manusia, Anda dan saya, harusnya mengalami kepenuhan di dalam Tuhan melalui Kristus Yesus. Sehingga orang yang demikian adalah orang yang bisa menghasilkan shalom. Secara singkat makna kata seperti itu. Hanya orang-orang yang mengalami kepenuhan sejati dalam Tuhan, dia bisa menghadirkan damai. Karena tanpa itu yang ada adalah damai. Kalau memang masih ada hubungan, dia baik sama saya, maka saya pun baik sama dia. Itu damai manusiawi. Damai kalau misalnya saya dikasih duit, maka saya bisa damai karena saya diisi oleh kesenangan berupa materi, duit, atau harta dan sebagainya. Dan banyak orang mengalami damai namun damai yang palsu. Seorang juru parkir, preman, atau penguasa jalanan, dia akan damai kalau setorannya tetap terjaga sesuai keinginan dia. Dan ketika dia ada ingin naik level lagi dan tidak terpenuhi, bisa buat chaos. Damai palsu. Seberapa banyak di dunia ini banyak damai palsu. Hubungan suami istri, keluarga, dan dimanapun berada, persahabatan palsu. Karena diisi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Shalom, eirene adalah bagaimana damai sejati hanya didapat dari Tuhan, Sang Damai Sejati. Karena tanpa Tuhan, manusia dari Kejadian 3 sampai hari ini adalah manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang gagal. Fakta Injil mengingatkan kita bukannya sekedar keselamatan, namun diawali bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa. Orang berdosa yang berarti adalah kita tidak bisa mengalami damai sejati tanpa inisiatif dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu kita belajar dari firman Tuhan jelas sekali bahwa kita mengerti damai yang Tuhan kasih bagi Anda dan saya. Itulah damai yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Bahasa Inggrisnya adalah, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God." Berbahagialah orang yang membawa damai. Bahasa Inggrisnya peacemaker, membuat damai. Orang-orang demikianlah yang dikenal sebagai anak-anak Allah. Tapi kita belajar hari ini bahwa dalam Matius pasal yang kelima ini dikatakan juga ayat 7, murah hatinya, merciful, suci hatinya, pure heart. Saya teringat sering kali kalau misalnya ada orang Kristen KTP terus dia dipanggil Tuhan dan ada peti kematian tentunya, dan sering kali kita bilang orang ini dijamin Tuhan Yesus masuk ke surga. Sesungguhnya itu adalah kalimat penghiburan.
Tetapi orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah, menurut firman Tuhan, bukannya orang yang bilang dalam bibir saja percaya Yesus, namun dalam kehidupannya tidak memiliki jalan yang Tuhan ajarkan melalui khotbah di Bukit pasal 5. Bukti anak Allah adalah apakah dia pure heart, hatinya penuh dengan kesucian, merciful, hatinya penuh dengan belas kasih, dan ada peacemaker, hati yang dengan penuh damai, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, dalam mengikut Tuhan, tidak ada jalan lain selain betul percaya Yesus, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai yang memang hanya didapat dari firman Tuhan. Anda nggak bisa bilang saya percaya Yesus, namun tidak ada damai. Anda tidak bisa bilang saya percaya Yesus, namun Anda orang yang pelit, tidak merciful. Anda tidak bisa bilang saya percaya Yesus, tapi hati Anda penuh dengan kedengkian. Seberapa banyak orang Kristen percaya Yesus namun masih menyimpan kesalahan orang lain? Buktinya bagaimana? Ketika ada masalah, seringkali mengungkit-ungkit masa lalu. Seringkali menjadikan senjata untuk menyerang atau menyangkali bahwa dirinya tidak benar pada saat itu. Bukti bahwa banyak orang Kristen hatinya tidak memiliki pure heart. Oleh karena itu, sebenarnya Matius 5 mengingatkan kita bahwa harus memiliki hati yang berubah. Restoring heart. Makanya bagaimana kita menjadi orang yang damai haruslah dimulai dari hati yang dibaharui. Restoring heart. Karena jelas sekali firman Tuhan mengatakan, ayat yang 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Menarik sekali. Dan di akhir khotbah banyak orang terkesan akan pengajaran Yesus. Dan jelas sekali bahwa firman Tuhan berkata, kita menjadi anak-anak Allah itu adalah kasih karunia. Betul, keselamatan kasih karunia. Tetapi memiliki karakter anak-anak Allah dibutuhkan proses. Oleh karena itu, marilah menjadi orang Kristen yang memiliki hati damai, di mana tema kita pada hari ini. Jelas sekali 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sehingga damai sejati tidak ada, tidak bisa di luar Kristus. Ini statement tegas. Anda boleh belajar segudang buku tentang bagaimana menjadi inisiator damai, atau segudang jurus 1001 bagaimana rekonsiliasi yang ampuh. Tetapi damai sejati hanya didapat di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai perdamaian. Dan dia adalah dinamisator itu sendiri. Dan dia adalah inisiator. Dan dia adalah betul-betul tokoh utamanya. Tokoh utama damai sejati. Banyak orang berteori damai, tapi belum tentu dia berani menjadi tokoh damai. Yesus Kristus Tuhan kita, dialah Allah yang layak disembah. Dialah pribadi yang harus kita agungkan. Dan dunia harus melihat dari Anda dan saya. Bagaimana mungkin kita percaya Yesus pribadi yang sangat diagungkan, pribadi yang menjadi pelaku damai, inisiator damai, dinamisator damai, namun orang percaya malah seakan-akan susah sekali berdamai. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari firman Tuhan beberapa poin arti damai, shalom sejati bagi kita orang percaya. Yang pertama, arti shalom, bagaimana kita menjadi pribadi orang percaya yang mengalami, memiliki shalom dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita berjumpa dengan orang, prinsip pertama adalah
bukan hanya mengharapkan yang jahat lepas dari orang itu, tetapi mengharapkan sesuatu yang terbaik bagi orang itu. Saya ulangi lagi, agak panjang tapi ini penting. Yang pertama adalah bukan hanya mengharapkan orang itu lepas dari yang jahat, tetapi mengharapkan sesuatu yang terbaik bagi orang itu. Jadi ketika orang Ibrani pada waktu itu bilang Shalom Aleihim, dibalas Aleihim Shalom, maka artinya adalah mengharapkan orang itu kalau dia ada kejahatan, ada sesuatu yang tidak benar, kita mengharapkan dia terlepas dari itu. Karena Shalom Tuhan datang, namun bukan berhenti sampai situ. Shalom sejati mengharapkan akan terjadi, ada harapan, ada pesan harapan yang terbaik datang kepada orang itu. Jadi makna Shalom bukan sekedar sapaan saja Shalom, bukan. Shalom sesungguhnya adalah ketika Anda berjumpa dengan orang lain yang mungkin orang itu lagi promosi, mengalami hal yang baik, Anda siap tidak? Bilang Shalom artinya adalah apa? Mengharapkan yang terbaik. Di saat mungkin Anda lagi gak mengalami hal yang baik, bagaimana? Susah bukan? Kalau mungkin Anda lagi baik, mapan, nyaman, Anda bilang Shalom, enak. Karena mungkin Anda lagi mengalami Shalom. Tapi bagaimana Anda tetap memiliki prinsip Shalom? Sekalipun mungkin keadaan Anda gak baik secara mata manusia, tapi ketika Anda bilang Shalom bagi orang lain, Anda tetap mengharapkan yang terbaik datang bagi orang itu. Itu prinsip Shalom sebenarnya. Karena damai yang sejati yang kita dapatkan bukan lagi berdasarkan materi, harta dunia, properti, dana, dan segala macamnya. Tetapi karena Anda mengalami damai yang sejati dalam hidup kita. Berapa banyak orang di dunia ini udah kaya tapi gak mengalami damai hatinya. Karena hatinya dipenuhi dengan gak syukur, rasa bersaing tinggi, masih tersenggol dan gampang marah hanya karena hal-hal kecil, gak mau kalah. Tetapi orang percaya belajar bahkan ketika bilang Shalom berarti adalah sesuatu yang jahat padamu harus pergi dan sesuatu yang terbaik harus datang kepadamu. Sebuah sikap iman yang gak biasa. Makna Shalom yang sungguh sangat dalam. Bagaimana Anda menatap orang yang mungkin orang itu gak suka Anda tahu jelas-jelas dia orang yang membenci Anda bilang Shalom, artinya adalah apa? Anda mengharapkan tetap dia mengalami yang baik. Kalau orang sekarang seringkali kalau bisa Tuhan panggil dia segera. Kalau bisa Tuhan tolong pukul, kutuk, senggol ke Tuhan, sentil ke. Tidak. Kalau ada orang jahat sama kita, bahkan kita bilang Shalom, kita tetap mengharapkan yang terbaik dialami oleh orang itu. Itu makna Shalom yang pertama. Yang kedua, the value, prinsip damai yang selanjutnya nomor 2 adalah kita sadar bahwa kita bukan lagi menjadi musuh Allah. Artinya adalah Anda dan saya yang terima Yesus Kristus, tadi ayatnya 2 Korintus 5:19, dia telah didamaikan, memperdamaikan dunia dengan dirinya, artinya adalah Anda dan saya tidak lagi menjadi musuh Allah. Anda dan saya luput dari murka Allah. Mengapa ini penting? Banyak orang Kristen gak sadar. Karena menjadi musuh Allah sangat mengerikan. Matius 10:28. Matius mengatakan bahwa menjadi musuh Allah sangat mengerikan. Karena kenapa? Karena orang bisa bunuh fisik Anda dan saya. Tetapi dia bisa bisa membinasakan jiwa. Kita bisa belajar sejenak dari kisah Esther. Ratu Esther diperhadapkan waktu ada sebuah konflik masalah. Saya tidak akan jelaskan secara detail semuanya, tapi ada titik, ada poin penting antara Esther pilih zona nyaman atau dia berani ketemu raja sekalipun nggak dipanggil, karena menurut peraturan ratu sekalipun tidak bisa datang sembarangan ke raja. Kalau datang kepada raja, kalau rajanya kasih kesempatan, maka dia boleh ngomong. Kalau rajanya nggak berkenan, dia pun bisa dihukum mati, taruhan nyawa. Di saat bangsanya sendiri mengalami sebuah teror dari orang yang benci dengan dia, benci dengan Israel, dari Haman. Dan di mana Haman dekat dengan raja. Jadi situasi yang sangat sulit. Tetapi Esther diperhadapkan dia harus lebih takut antara raja suaminya atau
terhadap raja segala raja. Oleh karena itu dia sadar, dia harus lebih takut dengan raja segala raja. Ternyata Tuhan berperkara, Tuhan pakai Ester, sehingga bangsa Israel luput dari genosida, pembantaian besar-besaran. Seringkali orang Kristen bilang damai tapi zona aman. Beda damai dengan zona aman. Beda damai dengan Anda tidak peduli. Kalau nggak peduli, Anda hanya mengalami damai bagi diri Anda. Anda tahu ada kesusahan, Anda tahu harus Anda lakukan sesuatu yang benar, peduli, caring, tindakan kasih. Tapi Anda memilih untuk misalnya diam, memilih untuk tidak menolong. Seringkali itu damai palsu. Anda hanya memikirkan diri sendiri. Beda sekali. Damai dengan zona aman. Damai bukan sekedar tenang saja. Tapi bagaimana Anda rela bahkan lebih takut kepada raja segala raja. Bahkan sampai ke level rela berkorban. Itulah damai. Mengapa bisa terjadi? Karena Anda sadar orang-orang yang terima Yesus, orang-orang yang tidak lagi menjadi musuh Allah. Jadi Anda berada di barisan Tuhan. Seringkali kita percaya Yesus, tapi kita di barisan orang lain, takut tersinggung, takut nanti orang ini begini, takut menyampaikan sesuatu yang benar, segan dan sebagainya. Lupa bahwa Anda orang yang sudah luput dari murka Allah haruslah bawa damai. Itu prinsip kedua. Sadarilah bahwa Anda bukan lagi menjadi musuh Allah. Dan orang-orang yang sudah mengalami damai dari Tuhan harus menghadirkan damai. Yang ketiga, arti shalom adalah membawa Injil ke segala aspek kehidupan kita. Membawa Injil ke segala aspek kehidupan kita. Orang yang membawa shalom Allah berarti dia adalah rekan kerja Tuhan. Anda dan saya, pendeta nggak pendeta, guru Injil atau nggak guru Injil, Anda yang sudah mengalami shalom berarti Anda adalah rekan kerja Allah. Karena desain Allah menciptakan dunia ini adalah menghadirkan damai. Berarti ketika Anda sudah pulih, bangkit, diterima Tuhan, Anda berada dalam timnya Allah. Anda adalah rekan kerjanya Allah. Anda mempunyai peran untuk menghadirkan Injil ke segala aspek kehidupan kita. Makanya bicara firman bukan hari Minggu di gereja. Apalagi sekarang dengan gereja online, artinya di rumah. Tapi bagaimana Anda boleh bicara tiap hari? Ulangan 6 jelas mengatakan ayat 4-6. Bicarakanlah itu berulang-ulang kali. Di kebun, di rumah, di jalan. Seberapa sering orang percaya hari ini tidak lagi menghadirkan shalom kepada anak-anaknya, di tengah keluarganya, di tengah kantornya, memilih untuk ya urusan agama mah masing-masing aja lah. Oh tidak, damai sejati Anda yang sudah mengalami Yesus, apalagi Anda sadar bahwa hanya juru selamat satu-satunya dalam Yesus. Tidak bisa Anda untuk tidak memberitakan Injil dalam segala aspek kehidupan. Karena Injil adalah pesan utama Alkitab. Harus dihadirkan. Bagaimana Anda sadar bahwa sebenarnya peristiwa salib adalah bicara tangan kanan Tuhan adalah kasih, tangan kiri itu adalah tangan keadilan. Tangan kanan Tuhan merangkul manusia, tangan kiri Tuhan yang keadilan menghajar anak yang tunggal, Yesus Kristus, demi manusia diselamatkan. Betapa seharusnya Anda terkagum dengan peristiwa ini. Kisah yang gak lekang oleh waktu. Segala macam zaman raja ingin menghancurkan orang percaya, membinasakan dengan cara menakuti, menteror, kematian. Bukankah orang percaya sejati makin berkobar-kobar ketika mengalami tantangan yang berat? Tetapi seringkali melempem ketika mengalami zona nyaman. Melempem ketika mengalami berkat. Makanya seringkali dan tidak bosan saya bilang, marilah menjadi orang Kristen yang tidak hanya pikul salib saja. Artinya waktu dia lagi susah, sedih, menderita, salibnya, ingat Tuhan. Tapi ketika diberkati, dia nggak ingat Tuhan. Jadilah orang Kristen yang pikul salib dan pikul berkat. Diberkati pun dia tetap ingat Tuhan. Mari hadirkan Injil. Itu prinsip penting dari damai sejati. Dan bagaimana kita mengalami dan menghadirkan damai sejati? Yang keempat, prinsip paling penting adalah marilah hati kita, hati Anda dan saya harus satu frekuensi, satu perasaan dengan hati Kristus. Mari kita buka firman Tuhan Filipi
pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, tidak individual, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Istilah ini yang lagi kita dengar ketika RI 1 membriefing tegas kepada para menterinya, pesan juga kepada seluruh Indonesia, marilah kita satu perasaan terhadap situasi ini. Tapi saya mau bilang, lebih jauh dari itu, marilah Anda dan saya satu perasaan dengan hati Kristus. Makanya bicara Kristen bukannya sekedar Anda baptis, KTP beres. Kristen sejati bukannya sekedar datang gereja, pelayanan, itu masih level di kandang, masih level di gereja. Tetapi dalam setiap hari, 24/7, 24 jam kali 7 hari, Anda dan saya harus satu frekuensi, satu perasaan dengan hati Kristus. Banyak orang Kristen di gereja dia mantap, di luar dia emosian. Di luar dia tidak bisa sabar, tidak bisa mengampuni, menyimpan dendam, bersaing-saing, mudah menjelekan orang lain, diskriminasi. Seberapa sering kita ada isu di Amerika tentang ras, tapi sesungguhnya di negara kita juga seringkali orang percaya juga seringkali menjadi pelaku dari racial abuse, serangan ras, suku, agama, budaya dan sebagainya. Hanya bergaul kalau sukunya, hanya baik kalau sukunya. Tapi kalau nggak sukunya, kalau nggak temennya, kalau nggak kongkonya, jangan harap ada bantuan. Jangan harap ada kerjasama. Kita orang percaya bahkan sampai melayani lintas budaya, lintas suku. Jujur sedikit, 2 kali saya ke Indonesia Timur bersama anak rohani, adik rohani saya dari Bandung, ada yang kuliah di Maranatha, Unpar dan sebagainya, berbagai jenis gereja. Mereka sering saya layani dalam pelayanan kampus. Saya pelayanan ke Indonesia Timur, jujur sekali. Saya juga bilang sama gereja, dibantu puji Tuhan, tapi 70% kami fundraising sendiri. Dengan satu tujuan adalah bagaimana kita belajar. Masih belajar Pak Bu, masih belajar. Saya nggak bilang saya yang lebih berkorban, enggak. Tapi sedaknya GSK sudah pernah hadir sampai Indonesia Timur, bahkan ada peluang untuk ke sana sangat besar kalau kita bersatu. Bahkan sampai kita rela, saya dari bapak saya Bali, Anda semua bisa tahu, ibu saya Medan, saya dari Jakarta. Tapi sampai mau melayani lintas budaya, lintas pulau, lintas suku. Itulah yang dimana kita mau belajar satu frekuensi. Bukankah Allah rela menjadi manusia? Kalau Anda baca Filipi 2 ayat yang 6-9, dia rela menjadi manusia bahkan jadi hamba loh. Sebuah logika yang jujur bertabrakan dengan manusia. Tapi itulah Allah yang berdaulat, mengajarkan kepada Anda dan saya, milikilah satu frekuensi dengan Kristus. Gereja yang sehat, gereja yang sejati, dia harus satu frekuensi dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita katakan tentang pengorbanan, penginjilan, pelayanan sejati, mengasihi orang yang terhilang. Marilah kita menjadi gereja Tuhan, GSK terlebih. Apalagi dengan nama Kristusnya. Apakah kita satu frekuensi dengan hati Kristus atau tidak? Bagaimana membuktikannya? Mulai cek diri kita masing-masing, program kita masing-masing. Mana lebih banyak? Apakah sekedar melihat diri sendiri atau melihat dunia ini adalah ladang pelayanan Tuhan? Makanya saya mau akhiri firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan sukai, gereja Tuhan harus sukai. Apa yang Tuhan kejar, gereja harus kejar. Apa yang Tuhan benci, gereja harus benci. Apa yang Tuhan bilang jangan, kita harus jangan. Apa yang Tuhan harus bilang lakukan, lakukan. Jangan goyang. Suara mayoritas belum dan bukan suara kebenaran. Tapi suara Kristus, sekalipun mungkin hanya 1%, itulah suara kebenaran di tengah-tengah mungkin mayoritas dunia ini yang menuju akhir zaman, menuju kebinasaan. Marilah, maukah kita memiliki satu frekuensi dengan Kristus? Karena hanya orang-orang yang demikian yang bisa menghadirkan shalom. Mari 4 prinsip ini
Sederhana, singkat, namun mari Anda genggam. Orang yang menghadirkan shalom, orang yang mengalami damai dari Allah. Sehingga orang itu akan mengharapkan orang yang Anda jumpai adalah orang yang bisa melepaskan yang jahat dan mengharapkan yang terbaik bagi orang itu. Artinya adalah apa? Orang yang siap berdamai dengan dirinya, siap berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena yang kedua, Anda sadar, Anda sudah ada di tim Allah. Anda sudah luput dari murka Allah. Anda tidak lagi menjadi musuh Allah. Mari bersyukur. Harus Anda semangat. Anda bersama dengan tim Allah. Bukan Anda dari tim Allah, Anda masih lebih takut dan segan dengan orang lain, dengan dunia. Ingat, manusia, pemerintah, raja di dunia bisa bunuh fisik, tapi dia bisa bunuh jiwa Anda. Mari Anda harus lebih segan dan tunduk kepada Raja segala raja, Kristus Yesus. Dan mari bawalah Injil ke segala aspek kehidupan. Tidak hanya di acara hari Minggu, tapi setiap hari 24/7, 24 jam kali 7 hari. Dan ingatlah, tangan kanannya yang penuh kasih sudah merangkul Anda, dan tangan kirinya yang penuh keadilan sudah memberikan, merelakan anaknya yang tunggal untuk Anda dan saya. Sehingga marilah terimalah anugerahnya. Dan bagaimana kita menghadirkan damai? Hanya orang yang memiliki hati satu perasaan, hati satu frekuensi dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali diingatkan, kembali ditegaskan, dihiburkan untuk kami menjadi orang percaya mengalami damai yang dari Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mengalami damai dari Allah dalam Kristus Yesus akan mampu menghadirkan damai di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantor, sekolah, di rumah kami masing-masing. Dan ajari kami untuk sadar bahwa biarlah hidup kami hidup yang sesungguhnya mengalami damai yang dari Tuhan. Kami belajar untuk mengampuni, berdamai dengan diri kami, berdamai dengan masa lalu kami, berdamai dengan hal-hal yang mungkin orang lain gak tahu, hanya kami dan Tuhan yang tahu, hanya diri kami dengan Tuhan yang tahu. Ajari Bapa, bawa kami untuk mengakui senantiasa terbuka seutuhnya. Karenanya orang-orang yang demikian akan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Hanya orang yang mengalami damai yang dari Tuhan akan mengalami damai yang sejati. Dia akan mampu menjadi berkat. Dia akan mampu menjadi orang yang berdampak karena dalam hatinya sudah mengalami damai yang dari Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah bukan hamba yang berkata-kata, namun Roh Kudus yang berkata-kata. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk menjadi gereja Tuhan, gereja yang sehat, gereja Tuhan yang belajar untuk menyukai apa yang Kau sukai, belajar untuk mengejar apa yang Engkau kejar, dan belajar untuk membenci apa yang Kau benci. Terlebih belajar untuk menghadirkan damai di tengah-tengah dunia. Ajari kami untuk menjadi berkat Tuhan, menjadi gereja yang dipakai Tuhan, bahkan lintas pulau, lintas budaya, sampai bangsa-bangsa. Hamba berdoa sehingga shalom Tuhan terjadi, tidak hanya di gereja, dan namun di setiap hari kehidupan kami. Pagi, siang, malam, kami mau mengalami damai dan menghadirkan damai yang sejati. Inilah doa syukur kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Guru Injil Yosua atas firman yang telah disampaikan. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanannya. Untuk menyambut firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Aku
Kita akan tutup kebaktian pada pagi hari ini. Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian doksologi, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan. Dan ditutup dengan pujian amin amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, yang telah berfirman buat kami semua, biarlah di dalam segala keadaan yang ada kami boleh dipakai Tuhan sebagai orang beriman untuk membawa damai di tengah-tengah dunia ini, di atas muka bumi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat berat ini. Disinilah kami harus berperan untuk membawa damai Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kondisi jemaat-Mu, gereja-Mu sedang Kristus, setiap gereja lokal dimanapun ada, baik yang sudah melaksanakan ibadah secara offline ataupun mungkin masih online. Tuhan menyertai supaya kami bersama-sama bersekutu, saling mendukung satu sama lain, sehingga lewat gereja-Mu sidang Kristus di bawah kepemimpinan sinode, Tuhan juga menolong memberkati supaya dimanapun kami gereja-Mu ada adalah gereja yang memberi kontribusi berkat, gereja yang menyatakan damai Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk gerakan sinode, gerakan kasih yang telah boleh dikerjakan dan sudah ada hasil dan sudah boleh dikirim kepada keluarga kami yang kami kasihi, Penatua Yusuf, Grace dan keluarga yang ada di Batam. Biarlah apa yang dilakukan oleh sinode Tuhan berkati menjadi satu hal yang baik untuk memulihkan keadaan daripada keluarga hamba-Mu yang ada di Batam. Kami berdoa walaupun tidak seberapa nominalnya, tapi kalau itu merupakan berkat, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, mempercukupkan, bahkan melimpahkan. Yang berdoa untuk keluarga kami, Penatua Yusuf, Grace dan seluruh keluarganya. Tuhan tolong jamah supaya di tengah-tengah situasi yang berat ini, mereka diteguhkan, dikuatkan iman percaya. Kami juga berdoa untuk Lauren yang ada di Amerika, dalam proses penyembuhan pemulihannya, kami berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami pada hari ini juga mengingat dalam doa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang sangat sulit, di tengah-tengah sebuah statistik bahwa COVID bukan menurun tapi terus meningkat. Tetapi teguhkan, kuatkan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah kami juga lebih peduli, lebih sadar untuk bagaimana kami memperlengkapi diri dengan alat-alat kelengkapan kesehatan. Supaya kami sebagai masyarakat muncul kesadaran dari hati kami, bukan hanya tergantung daripada apa yang memang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Biarlah itu semuanya boleh ada kerjasama yang baik, sehingga pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang positif bagi bangsa Indonesia ke depan. Biarlah kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya boleh bekerja dengan instansi-instansi terkait. Tuhan menolong supaya tetap pemerintah kami solid bersatu, bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Hari ini kami pun telah membawa persembahan kami kepada Engkau. Sungguh kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit kami tetap digerakkan oleh Tuhan untuk membawa setiap persembahan kami kepada Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan pengucapan syukur, kami bawa semuanya. Persembahan penginjilan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat dan persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa demikian.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat iksakan pusat teduh dan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.